Shalom kasih Kristus, kiranya kebahagiaan dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kita. Mari kita melekat dalam hadirat Tuhan. Lewat renungan hari ini, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang disampaikan lewat renungan hari ini menguatkan iman percaya kami, sehingga kami terus dialiri dengan nutrisi rohani yang menghasilkan buah-buah kehidupan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, di mana pikiran, perkataan, dan perbuatan kami terus dibawa untuk semakin mempermuliakan Engkau Tuhan, dan iman percaya kami semakin dewasa. Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi kerinduan kami dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tidak pernah ingkar. Mazmur 12 ayat 7, demikian firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur 119 ayat 140 mengatakan, janjimu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Setiap kita pasti pernah berjanji. Seteguh apa kita memegang janji? Saya berharap kita semua tidak mudah untuk ingkar, walau itu merupakan suatu yang sulit untuk melakukannya. Janji pada zaman dahulu atau zaman kuno itu sama seperti hukum atau sumpah. Bahkan saat berjanji mereka siap mati demi memegang janjinya. Mereka berani mengorbankan dirinya sekalipun penderitaan harus ditanggungnya. Bila tidak mau seperti itu, jangan berjanji. Seperti itulah kira-kira orang pada zaman dulu dalam perkara memegang janji. Hal ini sangat berbeda sekali dengan masa atau zaman sekarang. Janji terkadang tidak lagi dianggap sepenting itu. Kondisi sekarang dalam melakukan kesepakatan perjanjian tidak cukup dengan kata-kata, melainkan perlu diikat perjanjian hitam di atas putih supaya kuat. Bila ada yang melanggar, ada sanksi yang harus ditanggungnya. Walau sudah diikat sedemikian rupa secara hukum, terkadang ada saja cara untuk ingkar ketika kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Berbicara janji, banyak cara yang dilakukan. Ada yang janjinya hanya berlaku untuk masa tertentu saja. Maksudnya, bila sudah lama, maka janji itu dianggap boleh dilupakan. Ada yang memegang janji kalau masih ada perlunya. Bila sudah tidak perlu lagi, janji pun diabaikan. Itulah manusia, seringkali mengecewakan. Salah satunya adalah perihal janji. Berapa banyak dari kita yang kecewa oleh karena janji yang tidak ditepati atau ucapan yang tidak bisa dipegang kebenarannya. Misalnya soal utang piutang. Begitu gampangnya seorang berutang kepada orang lain, tetapi untuk melunasinya jarang sekali tepat waktu. Janji tinggal janji dan berujung pada ingkar. Itulah manusia. Tetapi kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan yang tidak pernah ingkar terhadap apapun yang dijanjikannya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tercatat dalam Bilangan 23 ayat 19. Sekalipun Tuhan berjanji, Dia pasti menepatinya. Walau yang menerimanya tidak setia mentaatinya, Tuhan tetap setia dan menepatinya. Contoh, janji Tuhan untuk memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel, sebagaimana ia sampaikan kepada Abram, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, dalam Kejadian 12 ayat 7. Meskipun keturunan Abraham berlaku tidak setia, namun Dia tetaplah Tuhan yang setia pada janjinya dan pada saat yang tepat digenapinya. Kekasih Kristus, bila saat ini kita sedang dalam kesesakan dan penuh persoalan hidup, jangan menjadi lemah dan tawar hati. Mari tetaplah fokus pada janji Tuhan, karena Dia tidak pernah ingkar atau berubah. Dahulu,
sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan hanya menghendaki kita tetap taat, tekun, dan setia melakukan semua perintahnya. Ingat, Tuhan adalah nahkoda kita. Dia akan membawa kapal kehidupan kita pada pelabuhan-pelabuhan perhentian di mana kita dapat berhenti menurut kehendaknya. Kita tinggal melakukan bagian yang harus kita kerjakan. Mari kita hidup dalam ketaatan, dan pada saatnya Tuhan akan mengerjakan bagiannya, yaitu menepati janjinya atas kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kebenaran firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Sekali Engkau berjanji, Engkau terus akan menggenapi setiap janji-janji-Mu. Sebab janji-Mu adalah murni bagaikan perak yang teruji. Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah janjikan lewat kebenaran firman-Mu. Pimpin kami supaya kami terus percaya akan janji kebenaran firman-Mu, Tuhan. Tuhan, ini yang menjadi doa kami, yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita mengakhiri ibadah dalam renungan hari ini. Kedahkan kedua tangan kita, terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati.